Dan di internal Katolik itu gini, misalkan ada kericuhan soal Muslim, entah terorisme, denger dong pasti dong di Katolik Pasti. jadi bahan pembicaraan apa misalkan katakanlah itu masih terduga teroris misalkan, itu agama lain biasanya tuh nanggapinnya kayak gimana sih? Dan di internal Katolik itu gini, misalkan ada kericuhan soal Muslim, entah terorisme, denger dong pasti dong di Katolik Pasti. jadi bahan pembicaraan apa misalkan katakanlah itu masih terduga teroris misalkan, itu agama lain biasanya tuh nanggapinnya kayak gimana sih? Banyak hal sih bro, tergantung orangnya juga. Dari A sampai yang lo tau deh misalkan. Nah kalau gue tanya pernah cerita dengan teman-teman ya, memang ya, maaf ya bro ya, bukan menyinggung ya, tapi memang Muslim ini ya dasarnya teroris. Aduh ini salah, bukan gitu bro. Lihat dulu beritanya. Emang nggak ada tuh kita Katolik yang ini pencuri apa yang membunuh tuh banyak gitu kan ya. Lihat dulu beritanya itu dari mana, yang seperti kemarin yang ISIS itu ya. Terus kemudian yang konflik Palestina sama Israel tuh, nah, itu banyak juga kita perbicarakan gitu. Tapi gue bilang coba baca dulu sejarahnya gimana gitu kan ya. Itu bukan pure dari umat Muslim, dari kita juga banyak gitu kan. Bilang enggak, itu mah udah benar-benar tuh lihat aja tuh Muslim semua katanya. Nah, itu pemikiran yang salah ya begitu. Karena gini, karena kalau gua nggak salah, coba correct me if I wrong, coba misalkan jadi tuh kayaknya terorisme itu yang kuat begitu ya, itu muncul pada saat zamannya George Bush, WTC, benar gak? Belum pernah dengar juga kalau soal zamannya, tapi kayak enggak, pokoknya Islam teroris tuh atau Islamofobia itu mulai besar, mulai digabang, mulai digadang-gadang itu pas semenjak tragedi WTC, World Trade Center di Amerika. ya. 9/11. Tapi setelah yang gue tahu ya baru beberapa kali zamannya Trump ya lebih kelihatan tuh namanya timbul ISIS, terus ada lagi yang militan yang lain di daerah-daerah Suriah sana gitu. Tapi kalau soal yang tadi yang lo bilang pertama sih gue nggak dapat informasi soal itu. Kayak ini sih nggak ada. Gue sih belum pernah lihat data pastinya, tapi perasaan gua secara data yang gua ngelihat gitu ya, kayaknya mulai Islamofobia itu mulai muncul pada saat zaman-zaman itu, karena kayaknya zaman-zaman dulu nyokap gua belum pernah bilang soal soal agama sebegininya gitu, kayak belum pernah gitu loh. Tapi pernah gue dengar dari teman umat Muslim juga ya, bahkan Nabi Muhammad juga kita mengatakan umat Kristen atau Nasrani itu saudara ya. Karena gini, kenapa saudara? Karena sebelum Nabi Muhammad ya Nabi Isa. Iya benar. Gitu menurut kami Yesus itu Nabi Isa gitu kan. Dan itu lebih dekat. Artinya saudara yang paling dekat adalah umat Kristiani. Iya. Pengikutnya Nabi Isa. Orang-orang Nasrani kayak gitu. Tapi kenapa yang cuma yang dua ini aja ya? Apa itu? Yang selalu mengkafir-kafirkan. Gua rasa dan gue yakin pasti politik. Ada politik tertentu yang dimana mungkin kalau misalkan kepentingannya ini ada sama orang Hindu, mungkin Islam sama Hindu, atau mungkin kalau di Indonesia udah mungkin main playernya adalah Muslim ya, karena paling banyak ya. Karena paling banyak ya. Tapi kalau misalkan kayak di contoh di Thailand, gua rasa main playernya adalah orang-orang Buddha, ya nggak sih? Orang-orang Buddhis gitu ya. Dan kalau misalkan itu kepentingannya sama orang-orang Kristen pun atau sama Hindu pun, gue yakin orang-orang Buddha ini sama Hindu pun yang berantem. Begitu. Tapi gue belum pernah dengar sih berapa namanya pengkafir-kafiran dia di luar dari yang dua ini. Di luar dari yang Islam sama Kristen ya. Baik di negara luar juga belum pernah dengar berita, atau mungkin gue yang kekurangan informasi atau tidak, tapi gue belum pernah dengar selain di Indonesia. Kalau di Amerika mungkin terlalu banyak kultus. Iya sih, jadi nggak terlalu kelihatan.
karena banyak umat ya. nggak terlalu kelihatan karena mungkin aja di Indonesia karena negara Islam paling gede, paling banyak gitu kan. Jadi gue nggak tahu ya, pokoknya kalau di luar negeri kayaknya gue nggak tahu ya. Iya, gue nggak tahu, tapi menurut lo gimana kalau misalkan lu dibilang kafir? Perasaan lu sama perasaan lu dan teman-teman lu yang pernah dikatakan kafir Dulu kafir lu siapa? Pengertian gua kafir itu berarti nggak punya agama ya, karena pernah itu dulu. Okay. Tapi pada saat dibilang kafir, lo kafir, waduh, mau ngajak berantem pasti kalah, mau diam juga pasti ya udahlah, karena banyak, pasti banyak gitu kan. Ya udahlah, mending nyari aman aja gitu ya. Tapi setelah masuk komunitas di kepemudaan di OMK kita Katolik, terus masuk ke lintas agama kita FKUB sama teman-teman pemuda dari agama lain, oh ternyata arti kafir itu bukan itu aja, rupanya luas. Terus tapi setelah itu dari sekarang lo kafir katanya, yang ngomong itu muslim, ya udah gue santai aja. Benar bagi dia, karena dia somat muslim mengatakan di luar dari agama dia kafir. Kalau misalnya nih sesama Katoliknya bilang kafir, nah ini baru bener nih, ngajak berantem jadi gitu. Tapi kalau muslim yang bicara ke gua kafir, kalau setelah gue udah tahu lebih dalam arti kafir menurut muslim, ya udah sekarang gue biasa aja gitu. Nggak ada tersinggung lagi gitu, anggap ya udah pendapat lu kan ya bukan dari pendapat lu, dari ilmu agama gue gitu. Iya, karena memang kafir itu kan secara etimologi artinya adalah menutupi, cover. Kalau bahasa Inggrisnya cover, artinya menutupi, yang dimana yang ditutupi adalah tentang risalah kenabian selanjutnya gitu, tentang risalah yang baru. Kayak misalkan gini, orang Nasrani bilang Yahudi ya kafir, karena Yahudi gak mengakui Nabi Isa kan? Iya benar. Ya kayak gitu, sama kayak karena kita menganggap Tuhannya sama, Allah gitu kan, atau enggak dibilangnya Allah gitu ya. Tapi setelah zaman Yahudi, zaman Nabi Isa gitu ya, Yesus terus masuk lagi ke zaman Nabi Muhammad yang dimana risalah baru, yang dimana konsepnya sama sebenarnya. Nah kafir itu setahu gue lagi adalah dipakai di zaman Arab itu untuk petani, untuk menutupi petani setahu gue. Untuk menutupi petani, untuk menutupi gandum atau segala macamnya gitu. Pokoknya itu untuk menutupi tanaman mereka lah, menutupi kafir. Nah, menurut gue gitu. Nah itu dipakai bahasanya untuk itu gitu. Jadi kalau kayak gue, istilahnya kalau misalkan dari Kristen domba tersesat atau apapun sebutannya dari agama lain, ya emang, ya karena kan gue juga. Tapi gitu. Gue nggak pernah dengar ya kalau misalnya nggak tahu tuh bagaimana ya, orang Katolik atau Protestan mengatakan umat Muslim domba tersesat, nggak pernah gue dengar. Nah kalau gue tahu itu dari teman gue yang Protestan. Nggak pernah. Tapi sesama kita bahkan yang mengatakan itu, mungkin ya karena dalam arti kita ke Katolik kan contoh ya, domba tersesat berarti yang tidak menjalankan 10 perintah Tuhan gitu, 10 firman Tuhan itu doang yang tertulis di Alkitab. Makanya dikatakan domba yang tersesat, ibaratnya domba yang keliru akan dari ajaran atau tidak mengikuti ke ajarannya gitu sih. Tapi kalau secara antar umat beda agama, kalau menurut gue sih nggak cocok juga. Nggak cocok juga karena kenapa? Ya jelas-jelas memang di kitabnya Muslim, umat kita Muslim ya Al-Quran tidak tertulis 10 perintah Allah itu gitu. Jelas berbeda gitu. Nggak cocok, nggak sesuai sih. Ya karena ya Al-Quran itu adalah rangkuman dari risalah-risalah sebelumnya. Jadi kalau dibilang sama ya nggak mungkin sama karena Al-Quran merangkum semua yang dari sebelum-sebelumnya gitu loh. Jadi ya, dan makanya kalau dari sisi internalnya Islam dibilang kafir sama agama lain, setahu gua kita nggak pernah tersinggung karena yang kita ketahuin adalah ya gue berpegang teguh sama akidah gue, ya udah gitu. Misalkan lu bilang gue kafir terhadap agama lu, menurut lu ya udah nggak apa-apa juga. Nah tapi kan kebanyakan yang di luar Islam, even Kristen, even Buddha ya apapun itu, kalau dibilang kafir ya mungkin pengertiannya sama kayak masih yang kayak lu zaman dulu, yang mungkin dianggapnya nggak punya Tuhan, membangkang, yang sebenarnya pengertiannya
nggak begitu gitu loh. Iya benar. Tapi itulah mungkin ya syukur juga ya kita bergabung dengan komunitas. Jadi tahu gitu ya. Tahu gitu ya. Jadi nggak ada lagi pada saat dikatakan kafir, nggak ada. Jadi nggak muncul emosi gitu. Tapi di daerah lingkungan gue masih banyak juga yang pada saat ditanya itu ya langsung masih panas gitu ya. Panas kemudian karena memang ya mungkin bukan pergaulan kurang, tapi mungkin ya temannya yang umat muslim atau temannya yang umat agama lain tidak pernah sharing sampai sedalam itu. Iya. Jadi berbeda tanggapan aja. Jadi pada saat dikafirin gitu ya, wah masa gue dikatain nggak punya Tuhan sementara gue udah punya, gue rajin gereja, gue rajin ibadah, masa gue dibilang kafir? Masa bilang kafir, gue punya Tuhan nih, Tuhan gue ada gitu. Jadi saling menonjolkan gitu. Iya. Itulah bentuknya pada saat lu masuk ke komunitas lintas agama, lu akan jadi open minded gitu loh, terbuka dengan pikiran yang lain. Oh Muslim begini, oh Hindu begini, Buddha ya udah gitu. Jadi nggak perlu ada curiga satu sama lain. Lu agama ini ngelakuin apa, ya sok selama nggak diganggu secara fisik. Iya benar. Kalau ya kan artinya ya udah orang misalkan di tengah jalan di perkotaan apalagi atau ada orang Kristen, Kristen ya, itu udah nggak nyambung tuh. Tapi nggak tahu ya, pernah juga gua ngalamin ya, apa namanya, bisa dibilang diskriminasi juga, tapi gue sih anggap biasa aja. Setelah gue paham gitu, agamanya dulu dia tanya gitu, pada saat gue di mana ada event lah gitu, agamanya ditanya, agamanya apa? Ini gue non muslim, maaf ya bukan untuk non muslim, tapi acara apa tuh? Acara keagamaan gitulah pada saat kita ibaratnya kan kita gabung mau lihat gitu, maksudnya kita mau lihat aja nggak apa-apa gitu kan harusnya, tapi setelah ini nggak, maaf ya Pak nggak boleh gitu, dengan sopan juga sih. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lainnya pasti sakit hati ya kan, masa cuma lihat dong nggak bisa gitu, tapi acaranya terbuka memang, tapi mungkin terbuka untuk umat muslim doang, makanya gitu. Gue datang dong gitu kan, karena ada juga teman di dalam, gue bilang ada teman di dalam satu sekolah dulu SMK, karena memang di SMK sangat mayoritas lah 99% gitu kan. Oh teman ini muslim. Iya, jadi gue datang dong gitu kan, teman gue napi itu. Lagi lu pengen tahu aja lagi ya kan, teman gitu ya, ada panitia lah itu bilang maaf bang nggak bisa masuk ya gitu. Oh ya udahlah nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau teman-teman lainnya udah pasti parah tersinggung banget, kali ya, bisa tersinggung. Tapi karena gini ya, di kita Katolik juga ya ada kita Konsili Vatikan namanya Katolik. Konsili Vatikan yang terbaru kita ada memang sebuah surat atau sebuah poin mengatakan kalau tentang tanggapan Katolik tentang umat muslim, bahwa memang bahwa Katolik juga mengagumi dalam arti umat muslim sepenuhnya memberikan diri kepada Tuhan Allah gitu, melalui Nabi Muhammad gitu. Jadi itu kita hargai sangat juga. Nah, kalau kita bergerak dalam dari poin itu, pasti nggak ada lagi namanya unsur-unsur kalau di sakit hati kalau dikatakan kafir gitu sih. Iya karena juga di Al-Quran tertulis di surat Al-Kafirun